Hai semuanya, udah pada tahu belum apa itu kars? Nah, kars adalah bentang alam yang terbentuk dari batuan kapur atau dolomit yang larut oleh air. Kars memiliki ciri khas berupa topografi dan drainase yang berbeda dengan daerah lain. Beberapa ciri-ciri kars lainnya yaitu memiliki lubang, cekungan tertutup, dan gua. Lalu, mempunyai langkahnya sungai permukaan, aliran air sungai bawah tanah berkembang, dan tanah cenderung kering dan kurang subur. Lalu, bagaimana proses pembentukan terjadinya kars? Jadi, proses pembentukan kars terjadi akibat proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah berbatuan karbonat. Daerah berbatuan karbonat ini terletak pada daerah tropis basah dengan topografi tinggi dan vegetasi penutup cukup rapat. Batuan karbonat yang memiliki banyak diaplas akan memudahkan air untuk melarutkan CaCO3, dan vegetasi rapat akan menghasilkan humus yang menyebabkan air di daerah itu mempunyai pH rendah atau air menjadi asam. Lalu, pada kondisi asam inilah air akan mudah melarutkan karbonat atau CaCO3. Dolin merupakan bentuk lahan yang paling banyak dijumpai di kawasan kars. Bahkan di daerah beriklim sedang, karstifikasi selalu diawali dengan terbentuknya dolin tunggal akibat dari proses pelarutan yang terkonsentrasi. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa karstifikasi merupakan proses pembentukan dolin dan goa-goa bawah tanah. Sedangkan bukit-bukit kars merupakan bentukan sisa residual dari perkembangan dolin. Lalu ada uvala. Uvala adalah cekungan tertutup yang luas yang terbentuk oleh gabungan dari beberapa danau dolin. Uvala memiliki dasar yang tak teratur yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng dolin yang telah mengalir serta terdegradasi serta lantai dasarnya tidak serata polcen. Selanjutnya yaitu Blind Valley. Blind Valley adalah suatu lembah yang mendadak berakhir atau buntu, dan sungai yang terdapat pada lembah tersebut menjadi lenyap di bawah tanah. Lalu ada Polje. Polje adalah cekungan tertutup pada medan kars yang luas dan memiliki dasar yang rata. Selanjutnya yaitu lembah kars. Lembah kars adalah lembah di kawasan kars yang terbentuk oleh kombinasi proses pluvial dan pelarutan, di mana lembah kars ini terklasifikasi menjadi lembah alogenik, lembah buta, lembah saku, dan lembah kering. Kegel kars adalah satu bentuk lahan kars tropik yang didirikan oleh sejumlah bukit berbentuk kerucut, yang kadang-kadang dipisahkan oleh kokpit, di mana kokpit-kokpit ini saling berhubungan satu sama lain dan terjadi pada suatu garis yang mengikuti pola kekar. Lalu, tam kars. Tam kars adalah istilah yang berpadanan dengan menara kars, Bogota Hill, Pepino Hill, atau Pinnacle kars. Tam kars merupakan bentuk apositif yang merupakan sisa proses solusional. Menara kars atau tam kars terdiri atas perbukitan belerang curam atau vertikal yang menjulang tersendiri di antara dataran aluvial. Dan yang terakhir yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah bentukan meruncing yang menghadap ke bawah dan menempel pada langit-langit goa yang terbentuk akibat akumulasi batuan karbonat yang larut akibat adanya banjir. Sedangkan stalagmit adalah hampir mirip dengan stalaktit namun berada di bawah lantai dan menghadap ke atas. Nah, ini adalah contoh di mana lahan kars dijadikan sebagai tempat wisata, yaitu ramang-ramang. Selain itu, terdapat beberapa wilayah kars di Indonesia, di antaranya yaitu di Gunung Leser, Aceh, di perbukitan Bahorok, Sumut, di Payakumbuh, Sumatera Barat, di Bukit Barisan, mencakup Batu Raja, di Sukabumi Selatan, Jawa Barat, di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, di Pegunungan Kapur Utara, di Pegunungan Kendeng, Jawa Timur, di Pegunungan Sewu, di sistem perbukitan Blambangan, Jawa Timur, di perbukitan bagian barat Pulau Flores, dan di perbukitan Kars Sumba, Nusa Tenggara Timur.